Selamat bertemu kembali dengan saya, Rakian Budi Wasesa. Seperti biasa, kita akan melakukan review kesehatan dari sisi akupuntur. Ya, sekarang kita mau bicara tentang daya tahan tubuh dan corona. Yes, itu. Jadi kita akan mencoba mencari parameter-parameter sederhana menurut kacamata akupuntur bahwa dengan kondisi dalam kondisi tertentu itu menunjukkan daya tahan tubuh rendah atau tidak memadai ketika menghadapi corona. Ya, memang mengukur daya tahan tubuh itu berarti kita mengukur dan memahami tingkat risiko tertular atau terinfeksi virus corona. Sementara selama ini kebugaran atau daya tahan tubuh ya diukur HB dengan HB-nya. Itu salah satu yang sederhana. Itu. Namun karena saya hanya seorang akupunturis, maka saya berbicara dari kacamata yang saya ketahui, yaitu akupuntur. Nah, akupuntur memiliki beberapa cara untuk melihat fenomena fisiologis secara manual. Dan salah satunya ya ayo kita bicara masalah daya tahan tubuh ya. Nah, sekarang kita mulai dari hal yang paling sederhana. Masuk angin. Kita bicara dari masuk angin. Nah, sering masuk angin itu menunjukkan kekuatan fisiologis kita lemah, daya tahan tubuh kita lemah. Setidaknya menurut akupuntur berarti tubuh kita kurang panas. Ada banyak hal yang menyebabkan tubuh kurang panas. Salah satunya kualitas darah kita buruk. Setidaknya volume darah yang beredar tidak sepadan dengan kebutuhan fisiologis tubuh, kebutuhan alamiah tubuh. Nah, makanya untuk mengatasi sering masuk angin ini bisa dengan memperbanyak olahraga. Nah, sebentar sebelum bicara lebih jauh, kira-kira apa masuk angin dengan daya tahan tubuh? Yaitu tadi, kalau kita dalam setahun itu masuk angin itu lebih dari 4 kali, jadi di awal musim perubahan musim dan di akhir musim. Ya, kita punya 2 musim hujan, kemudian awal musim hujan masuk angin, akhir musim hujan pancaroba masuk angin lagi. Nah, di awal musim kemarau gitu, akhir musim kemarau begitu. Nah, ini berarti 4 kali. Ya, itu artinya daya tahan tubuh kita kurang baik kalau harus berhadapan dengan virus corona. Cukup berisiko lah, setidaknya begitu. Kemudian yang lain pijit. Nah, pijit itu juga bisa digunakan untuk mengevaluasi daya tahan tubuh. Orang suka pijit, mudah lelah, sering lelah, atau setidaknya membutuhkan waktu yang lama untuk melepaskan rasa lelah, bahkan dalam kondisi tertentu butuh tidur lebih dari 9 jam. Ini juga menandakan fenomena fisiologis yang buruk, daya tahan tubuh yang buruk. Tanda lain yang untuk mengukur daya tahan tubuh kita secara mandiri adalah kemampuan menyembuhkan luka. Nah, kalau terjadi luka, kemampuan menyembuhkan luka yang lambat dan lebih rentan itu akan lebih rentan daripada orang normal. Kalau kita luka kemudian sembuhnya lama, ini sangat berisiko. Itu artinya daya tahan tubuh kita buruk untuk berhadapan dengan COVID atau terinfeksi corona. Seandainya terjadi kita terinfeksi, ini sangat berisiko.
Selanjutnya tanda yang bisa digunakan lainnya, kualitas perut. Perut rentan terhadap penyakit pencernaan. Misalnya kita makan makanan yang sama tetapi orang lain itu tidak ada masalah, sementara kita mendapatkan sejumlah keluhan sakit perut, bahkan sampai muntah atau diare. Nah, ini sudah menunjukkan daya tahan tubuh kita buruk. Itu ada juga daya tahan tubuh yang bisa dilihat dari risiko atau keluhan rongga mulut. Orang yang sering sariawan, gusi, sering mengalami peradangan, infeksi, ini juga tanda-tanda awal atau tanda yang bisa dikatakan daya tahan tubuhnya rendah dan berisiko, sangat berisiko ketika terinfeksi virus corona. Fenomena sederhana dalam keseharian yang bisa menunjukkan kualitas daya tahan tubuh yang bisa dilihat mungkin kulit dan rambut. Patut dicurigai daya tahan tubuh kita itu buruk bila kulit kita kasar, kering, sering ada keluhan sakit kulit, kusam, alergi, kemudian rambutnya rontok, mudah rontok, warna rambutnya kusam, tidak berkilau, rambut tipis. Ini juga daya tahan tubuhnya tidak optimal, sangat berisiko juga. Ada juga hal sepele berkenaan dengan pernafasan yang bisa digunakan untuk melihat kualitas daya tahan tubuh. Jika kita hidungnya sering tersumbat, ada sesak nafas karena asma, ini fungsi parunya lemah dan ini otomatis sangat berisiko. Jadi orang-orang yang sering hidungnya tersumbat ini memiliki resiko yang parah ketika tertular atau terinfeksi COVID-19. Terakhir, kemampuan tubuh mentoleransi hawa dingin atau mengapresiasi bahwa hawa dingin. Jika kita tidak memiliki kekuatan mengadaptasi hawa dingin, berarti daya tahan tubuh kita buruk. Jika orang lain pada kondisi atau suhu yang sama tidak merasa kedinginan sementara kita kedinginan, ini termasuk kelompok orang yang seandainya terinfeksi sangat berisiko. Nah, begitu ya sahabatku semua, demi kesehatan ada beberapa cara tadi yang bisa dilihat, digunakan untuk semacam melihat kondisi diri sendiri ya. Kalau sudah masuk kriteria yang sangat rawan ketika berhadapan dengan COVID, ya sebaiknya lebih hati-hati. Begitu, cukup sekian, nanti kita bertemu lagi di sesi yang lain membahas tentang kesehatan yang lain. Masih bersama saya Rakian Budiwasesa dari Kriya Akupuntur Kue Wastra. Oh iya, nanti Anda bisa kalau perlu butuh penajaman, butuh konsultasi, Anda bisa melalui WA saya 08213 464 0505. Oke, salam sehat, salam sejahtera. Ciao.